Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Epa. Apa kabarnya Bu Ai? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Epa, maaf ya, baru ada waktu hari ini. Katanya Bu Epa mau ini ya, mau ngobrol dengan saya Bu Epa ya. Betul Bu Ai. Iya, apa yang mau dibicarakan Bu Epa? Ini nih Bu Ai, ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati saya Bu Ai. Oh iya, nanti tujuan dari pembicaraan kita apa Bu Epa? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya pikirkan gitu. Iya. Sehingga saya bisa dengan normal lah beraktivitas di sekolah gitu, mengajar. Berarti ada sedikit yang mengganggu ya Bapak ya, kenyamanan kita ya Bapak ya. Boleh nggak saya bertanya, itu berkenaan dengan siapa tuh? Dengan siswa atau dengan rekan sejawat atau dengan siapa gitu Bapak? Siswa Bu, siswa saya. Gimana siswanya? Silahkan ini kan dulu Bapak diceritakan dulu biar saya mendengarkan ya. Silahkan. Kan gini ya Bu ya, saya itu kan guru kimia, kemudian naik, jadi saya naik, biasanya saya ngajarnya itu kelas 10, sekarang naik level ke kelas 11, naik tingkat gitu. Nah di kelas 11 itu kan di kurikulum Merdeka itu siswa itu kan memilih mata pelajar pilihannya masing-masing ya Bu ya. Nah itu pun udah dikomunikasikan ya. Nah tapi pas udah di kelas-kelas gitu, pada akhirnya terbentuklah tuh Bu bahwa siswa yang minat kimia itu ada 3 kelas. Oh bagus ya. Terus? Nah tapi kenyataannya ketika saya masuk ke kelas nih Bu, siswa teh corengcang Bu, bahkan di kelas yang kimia 2 mah yang hadir itu hanya 3 orang, paling banyak 10 orang lah Bu, dari 33 orang kayak gitu Bu. Nah ini Iya. gitu Bu, jadi itu kan sudah mengalir tuh Bu, udah 3 putaran, maksudnya udah 3 minggu ya Bu. Saya teh khawatir Bu, kalau nanti jadi keterusan kayak gini, saya mau pendidikannya seperti apa gitu. Siswanya aja tidak hadir gitu Bu. Iya. Bu Epa, boleh saya tahu nggak sebetulnya penilaian mereka bisa masuk jurusan apa sih kimia? Kimia ya, mata pelajaran kimia itu dari mana Bu Epa? Apa Bu Epa yang melakukan asesmen atau gimana gitu Bu Epa? Tolong diceritakan. Nah itu yang melakukan asesmennya dari pihak kurikulum dan guru BPBK Bu. Sehingga siswa diberikan kuesioner untuk memilih 4 mata pelajaran pilihan masing-masing siswa itu. Iya. Kebetulan kalau yang kimia itu setelah dapat saringan gitu Bu ya, waktu mereka kelas 10 naik ke kelas 11-nya itu dapatlah 3 kelas. Nah setiap kelasnya itu kurang lebih 33 siswa yang mapel pilih mata pelajaran pilihan kimia itu dapat 3 kelas, 33 siswa. Iya. Jadi pas di jam KBM pelajaran kimia itu Bu, saya masuk itu ya paling yang paling banyak gitu yang hadir itu kan jamnya itu berbeda, kimia 1, kimia 2, kimia 3, aku itu muter ya Bu ya. Nah di situ yang paling banyak itu yang terlihat serius gitu ya, kimia 3 justru yang minatnya. Jadi saya sampai berpikir apakah ini daripada saya tenaga kuras gitu, apakah ditanya ke siswanya bagaimana sebetulnya ini kalau memang benar-benar 3 putaran, atau saya khawatirnya Apa nih ada? Jangan-jangan mereka itu ketika melakukan visioner asal-asalan Bu Epa. Jangan-jangan ya, karena saya lihat dari motivasinya kok sedikit. Gitu ya Bu Epa ya. Benar nggak? Sama nggak pemikiran saya dengan Bu Epa? Ya. Ya. Dalam menghadapi hal seperti ini, apa yang sudah Bu Epa lakukan? Coba. Yang sudah Bu lakukan. Baik Bu. Nah, ya, saya kan ingin intinya di pembelajaran saya ini saya ingin kondusif ya Bu ya. Siswa saya ingin tetap present. Setiap mata pelajaran kimia mereka hadir full gitu ya Bu ya. Yang pertama saya lakukan, saya berkonsultasi
ke kurikulum, Bu. Iya, Karena iya. saya ada keinginan yang tadi awalnya, Bu. Iya. Udah aja kurikulum teh yang kimia mah nggak apa-apa lah, nggak usah banyak-banyak kayak kelas mata pelajaran lain. Iya. 2 juga cukup, yang penting berkualitas gitu. Dan Oh, memang siswanya siap. Saya berpikir seperti itu, Bu, oh, waktu itu. iya, iya. Tapi entah ada kebijakan apa dari pihak kurikulum menginformasikan kepada saya, pokoknya tetap Bu Eva, kimia itu 3 kelas. Dengan siswanya yang nggak masuk bagaimana, saya sampai Iya. komunikasi lagi ke kurikulum. Bahkan saya sampaikan di briefing rapat dinas tuh dengan kepala sekolah dan semua guru mata pelajaran. Iya, iya. Nah, akhirnya eh, kembali lagi katanya ada beberapa anak yang memang dia tidak berminat katanya ya. Orang tuanya katanya gitu, Bu. Oh, Nah, jadi iya, dia iya. pindah lagi, tapi dia mau pindah lagi nggak bisa. Oh, Nggak bisa karena udah terdaftar gitu bahwa iya. anak-anak adalah di kimia. Akhirnya dari pihak kepala sekolah itu kepada seluruh wali kelas kelas 11 itu untuk menguatkan, memberikan motivasi kepada siswa yang sudah ditempatkan di mata pelajaran pilihannya masing-masing. Iya. Ya, wabil khusus mungkin pelajaran kimianya ini. Iya. Iya. Itu langkah pertama. Iya. Ya, Bu Eva, sebentar ya, saya agak memotong. Jadi kalau melihat asal mulanya ya, ternyata mereka itu memilih jurusan tuh ada yang karena orang tua ya, Bu Eva ya. Betul. Walaupun dia sebetulnya tidak berminat. Nah, itu berarti jadikan tantangan ya sama Bu Eva ya. Oh, betul. Bu Eva, tantangan sama sekali. Apalagi sekolah sudah menyiapkan kelas kimia harus ada 3 kelas. Sementara anaknya tidak ada motivasi. Nah, berarti sekarang Bu Eva fokusnya mau di mananya nih? Mau ke orang tuanya, mau ke anaknya, atau mau dari diri Bu Eva sendiri? Kembali ke awal mungkin ya, Bu. Ya, Saya lebih sasarannya kepada siswa terlebih dahulu ya, Bu. Siap, ya. Pak, bahwa mereka harus terima gitu ya dengan apa keputusan dari sekolah. Nah, bagaimana nih yang mengatasi nggak hadirnya? Waktu itu saya berpikir sejenak, Bu. Untung dibantu tuh sama rekan sejawat ya, karena saya curhat guru kimia itu di kelas saya kan ada 2 ya, Bu. Satu, ada 3 bahkan. Saya curhat ke ibu yang A yang satu ini. Bagaimana nih, saya bingung, keinginan saya sih 2 kelas aja lah, tapi kurikulum tidak meng-ACC misalkan, tetap harus 3 kelas karena emang sudah ada pesertanya. Tapi pas realita di lapangan kan siswa nggak masuk itu ya, Bu ya. Nah, terus saya dibantu rekan, gimana kata rekan saya itu, rekan yang sesama guru kimia, yuk saya bantu Bu Eva, bagaimana kalau nanti pas di jadwal bukan mata pelajaran pilihan, mereka kan ada di kelasnya masing-masing tuh, penuh. Kita panggilin anak-anaknya, kita bawa ke suatu tempat, ke aula, terus Bu Eva siapkan surat pernyataan dengan poin-poin. Bahwa dia itu langkah pertama. Nanti kalau itu tidak berhasil, ternyata tidak membuat anak masuk, barulah dari situ kita melangkah ke informasi kepada orang tuanya. Kalau di kelas tentu saja udah tahu anak ini kan dari, misalkan anak ini dari kelas 11 1 yang minat kimia itu harusnya 8 orang yang masuk, ternyata yang masuk terus hanya 2 orang. Berarti anak orangnya kemana? Nah itu kalau dikumpulkan, nah itu udah saya saya rancang data, ya gitu ya, saya data ya. Kelas 11 1 sampai kelas 11 9, anak mana aja yang sebagai peserta mata pelajaran kimia pilihan 1 mereka tidak hadir. Jadi saya panggil tuh, Bu, mohon izin kepada gurunya dan ke guru piket, guru mapel saat itu untuk berkumpul di aula. Nah, setelah kumpul di aula, dari situ saya berbicara dan menguatkan, memberikan motivasi bagi anak yang sama sekali tidak bisa hadir, tidak pernah hadir 8 pertemuan di pelajaran kimia. Itu langkah Bu Eva udah tepat loh, Bu Eva. Ada mitra nggak Bu Eva untuk apa ya istilahnya? Ini solusi Bu Eva, ini langkah pertama Bu Eva, dan udah kapan akan dilakukan tuh Bu Eva? Kapan akan dilakukan? Udah atau belum? Ya, alhamdulillah dari 8 pertemuan itu ya, Bu ya. Nah, pertemuan 9 10 itu masih berproses, anak terus ya di pembelajaran terlihat ada perubahan. Ya, 2 minggu kemudian dari proses surat pernyataan itu dengan poin gitu ya, pokoknya kalau tidak masuk berturut-turut berjumlah sekian dalam surat pernyataan itu, guru mata pelajaran kimia tidak akan memberikan nilai rapot kepada anak tersebut. Terus yang kedua, untuk menyusul tugas lah, kebijakan kedua gitu.
Dan Iya. anak itu juga mengetahui, disepakati, siswanya menandatangani, saya sebagai guru mapel juga menandatangani, dan wali kelas pun mengetahui, karena nanti yang Iya. ngurus rapotnya kan wali kelas gitu. Iya, iya, iya. Kemudian saya cross check tuh Bu, terus ya, lihat minggu berikutnya dari surat pernyataan itu 2 minggu kemudian saya evaluasi. Berarti dalam 2 minggu itu ada 4 pertemuan ya Bu ya, karena kita Iya. itu 5 jam, yang 2 jam sama 3 jam per minggunya. Saya lihat perkembangannya, nah alhamdulillah Bu, agak sedikit lah yang nggak masuknya 1-2. Iya, iya. Jadi mereka, nah udah di situ barulah saya berpikir Bu, jangan-jangan betul ya seperti yang dikatakan, misalkan di ruangan sesama rekan sejawat, mungkin mereka takut Bu Eva masuk kimia serem atau apa. Saya mungkin mengevaluasi diri lah. Iya, iya, iya. Termasuk pelayanan saya terhadap siswa, apalagi Iya. setelah saya dapat ilmu dari pendidikan guru penggerak ini Bu, Iya, saya terapkan kepada siswa mulai dari SPK-nya, Iya. kemudian metode pembelajaran saya juga saya rubah, Iya. saya dengan yang up to date lah, yang sekarang Iya. sedang tren gitu Bu. Kemudian mengenai materinya saya kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Kontekstual ya Bu Eva ya. Iya, Bu, kontekstual teaching learning, biar mereka merasa, kan misalkan dengar ya, H2O, kalau siswa dengar H2O kan kayak jauh. Iya. Ini air, kalau di Iya. kimianya ada O gitu. Oh, Ini iya. NaCl, natrium klorida, mungkin anak ada yang masih asing dengan Iya. kalimat itu. Saya terapkan. Nah, kalau di kehidupan kita ada nih garam dapur. Iya. Nah, seperti itu. Oh, iya. Sehingga dengan seperti itu anak nge-aware. Iya. Gitu ya. Ternyata kimia itu berada dalam kehidupan sehari-hari, Iya. dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya kimia. Iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur Iya. lagi, bahkan dalam tubuh kita pun proses kimia. Saya jelaskan seperti itu. Jadi ini kan pemahaman, penguatan seperti itu gitu. Iya. Bu Eva, sebentar saya motong. Dari semua langkah Bu Eva, seberapa besar keyakinan Bu Eva bahwa siswa bisa merubah menjadi ke arah yang lebih baik? Seberapa besar? Apa ya istilahnya, tanggung jawab dari Bu Eva tuh, saya pokoknya kalau ini langkah ini bisa terjawab semua gitu. Seberapa besar Bu Eva keyakinannya? Kalau lihat di data ya Bu, berdasarkan data yang tadinya saya 50% lah setelah saya melakukan perubahan-perubahan ya Bu. Iya. Teknis-teknis mengajar, strategi pembelajaran, pelayanan saya terhadap murid yang berpihak pada murid, ya rating saya mungkin meningkat Bu, kurang lebih sampai 85% lah. Luar biasa Bu Eva. Berarti pemikiran saya sama dengan Bu Eva. Bu Eva tuh sebetulnya sudah sadar ya Bu Eva ya. Bu Eva juga cuman kadang-kadang itulah kita berproses ya Bu Eva ya. Dan memang memerlukan teman untuk bertukar pikiran. Jangan-jangan saya yang masih kurang atau gimana. Tapi kalau menurut cerita Bu Eva, saya dari tadi mengamati gitu ya. Bu Eva tuh sudah melakukan semua solusinya Bu Eva loh. Langkah-langkahnya sudah tanpa saya tunjukkan. Tapi Bu Eva udah gitu. Jadi saya ini hanya menguatkan atas apa yang akan menjadi solusi yang akan diambil oleh Bu Eva. Begitu ya Bu Eva ya. Betul nggak? Yakin nggak sekarang Bu Eva? Yakin bisa? Yakin? Insya Allah setelah saya berhubungan dengan Bu Ai, saya merasa tercerahkan, dan saya menjadi merasa lebih yakin Bu. Saya akan melakukan inovasi terus dalam pembelajaran kimia untuk menarik minat siswa untuk belajar kimia. Iya. Bu Eva kira-kira ada teman atau grup atau konsolidasi atau apa gitu yang bisa sama-sama memprotek anak-anak atau apa ya, mengawal kebijakan kita, ada nggak? Teman sejawat atau sesama mata pelajaran gitu, ada nggak? Alhamdulillah ada. Dari itu semua merupakan pembelajaran berharga buat saya Bu, kejadian ini. Karena dengan kejadian ini akhirnya karena ada teman rekan sejawat yang bantu, ngasih saran, ide, kemudian saya terapkan, terjadilah suatu komunitas pembelajaran. Nah, itu komunitas. Bu. Iya. Komunitas. Bu Eva udah bisa ambil kesimpulan. Udah hebat Bu Eva. Hari ini dengan saya.
coaching hari ini? Tadi saya ingin menemukan solusi, sebenarnya tadi bingung Bu, tapi setelah Ya. bicara Bu Ai saya agak lega. Ya, Bu Ai. intinya Bu Epa harus yakin apa yang menjadi keyakinan sebesar keyakinan Bu Epa. Insya Allah kalau kita yakin anak-anak bisa, Bu Epa bisa, anak-anak juga insya Allah bisa. Apalagi Bu Epa kan tadi dibantu dengan rekan-rekan yang lain ya Bu Epa ya. Terus berkolaborasi juga, terus Bu Epa melakukan refleksi, itu udah bagus Bu Epa ya. Kalau menurut saya sip, lanjutkan Bu Epa ya. Lanjutkan, semoga ini apa ya tercapai apa yang diinginkan. Nanti cerita-cerita lagi ke saya kalau misalkan udah ada perubahan. Pokoknya ada sesuatu yang wow gitu ya, ceritakan aja gitu ya. Iya. Makasih banyak Bu Ai atas ketersediaan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya nih Bu Ai. Siap. Dengan seperti ini, insya Allah saya menjadi lebih yakin karena lebih dikuatkan oleh Bu Ai ya. Iya. Oh, luar biasa Bu Ai. Makasih ya Bu Epa ya. Bu Epa sudah cerita ke saya. Bu Epa sudah nyari solusi sendiri. Bu Epa bisa menyimpulkan sendiri karena yang tahu permasalahan adalah kita. Saya di sini hanya menguatkan saja, tapi Bismillah Bu Epa ya, bisa ya. Bismillah Bu Ai, terima kasih banyak. Selamat ya Bu Epa ya, selamat menjalankan prosesnya. Selamat bekerja sama dengan anak-anak. Mudah-mudahan semakin baik dalam pembelajarannya Bapak ya. Baik Bu. Ya, makasih banyak Bu Ai. Sama-sama Bapak. Maafkan ya, saya cuma waktunya cuma sebentar ya Bapak ya. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Ai. Terima kasih ya kita berkumpul satu tempat yang bagus ya, karena kita hari ini akan melakukan ini Bu Epa ya, coaching Bu Epa ya. Coaching, kebetulan saya bertugas sebagai supervisor ya, atau observasi, supervisi gitu ya, melakukan itu agar kegiatan kita berjalan lancar. Saya yang menilai, Bu Epa juga harus tahu apa yang akan diinikan, rubrik penilaiannya Bu Epa ya, yang akan kita gunakan hari ini. Syaratnya satu, present ya Bu Epa ya, kita diingatkan. Dua, mendengar aktif. Tiga, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Terus kita juga jangan lupa Bu Epa diingatkan alur kita ya, alur kita. Cuman di sini saya akan menanyakan dulu ke Bu Epa, apa yang akan Bu Epa tanyakan sebagai coach ya, kepada coach ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi apa yang saya kembangkan mungkin dari tiga itu satu saja ya. Saya insya Allah akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya kalau mendengarkan secara aktif, pertama saya jadi tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu seperti apa. Kedua, saya juga akan mengidentifikasi masalahnya seperti apa sehingga si coach dapat menemukan solusi. Berarti Bu Epa nanti harus mampu membimbing ya, membimbing coach menemukan solusi ya Bapak ya. Iya. Terus yang kedua, apa yang menjadi indikator keberhasilan nanti Bu Epa melakukan coaching? Yang indikator saya pertama menambah wawasan, pengetahuan, menemukan hal baru. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi serta menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Semoga Bu Epa lancar ya melakukan coachingnya, terus tujuannya tercapai. Tetap semangat Bu Epa. Terima kasih Bu Ai. Siap, silahkan dilanjutkan ya. Terima kasih Bu Ai. Pak Dian. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Ai. Terima kasih ya kita berkumpul satu tempat yang bagus ya, karena kita hari ini akan melakukan ini Bu Epa ya, coaching Bu Epa ya. Coaching, kebetulan saya bertugas sebagai supervisor ya, atau observasi, supervisi gitu ya, melakukan itu agar kegiatan kita berjalan lancar. Saya yang menilai, Bu Epa juga harus tahu apa yang akan diinikan, rubrik penilaiannya Bu Epa ya, yang akan kita gunakan hari ini. Syaratnya satu, present ya Bu Epa ya, kita diingatkan.
2 mendengar aktif, 3 memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Terus kita juga jangan lupa Pak diingatkan alutsista ya, alutsista. Cuman di sini saya akan menanyakan dulu ke Bu Eva, apa yang akan Bu Eva tanyakan sebagai coach ya, kepada coach ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Potensi apa yang saya kembangkan mungkin dari 3 itu satu saja ya Bu. Ya, Saya insya Allah akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya kalau mendengarkan secara aktif, pertama saya jadi tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu seperti apa. Kedua, saya juga akan mengidentifikasi masalahnya seperti apa sehingga si coach dapat menemukan solusi. Berarti Bu Eva nanti harus mampu membimbing ya, membimbing coach menemukan solusi ya Bapak ya. Iya. Terus yang kedua, apa yang menjadi indikator keberhasilan nanti Bu Eva melakukan coaching? Yang indikator saya pertama menambah wawasan, pengetahuan, menemukan hal baru. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi serta menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Semoga Bu Eva lancar ya melakukan coachingnya, terus tujuannya tercapai. Tetap semangat Bu Eva. Terima kasih Ya, baik. siap. Silahkan dilanjutkan ya. Terima kasih baik. Pak Dian. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ai. Makasih ya waktunya. Bu Eva katanya mau mengadakan coaching ya? Oh betul Ibu. Siapa yang mau di coaching? Insya Allah Pak Dian Bu. Siap. Begini ya Bu Eva ya, saya kan bertugas sebagai observer, supervisi ya di sini kegiatannya. Sebelum melakukan coaching, kan saya kalau sebagai observer harus menilai masih biar ada kesamaan persepsi. Jadi Bu Eva udah tahu apa yang akan saya nilai gitu ya. Ini ya. Ini kan saya akan mengajukan rubrik yang pertama, kita jangan keluar dari alur. Selesai ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Ai. Gimana rasanya? Ya rasanya lega, luar biasa. Pak Dian tadi alhamdulillah kalau menurut saya sih dapat menemukan inspirasi dari pertanyaan pemantik. Ternyata dari rencananya yang akan dilakukan ada yang terlewat mungkin ya, internal dari siswanya, tapi pada akhirnya bertemu. Tadi kan saya memperhatikan ya, ternyata Bu Eva punya kelebihan ya, menggali permasalahan itu semakin gitu loh Bapak ya. Itu sudah terlihat. Terus Bapak tadi saya lihat sudah menjadi pendengar yang aktif. Ketika Pak Dian bercerita, Bu Eva mendengarkan aktif. Terus ketika Pak Dian akan melakukan rencana Bu Eva juga itu ya. Jadi tidak seperti yang menggiring Bu Eva, tapi itu solusinya muncul sendiri dari betul, Pak Dian. Nah berarti itu kalau menurut Bu Eva itu sudah berhasil kan melakukan coaching kalau seperti itu? Kalau berhasil 100% belum mungkin Bu ya. Iya, tapi minimal ya. Minimalnya ya dari angka 6 tadinya bisalah tercapai sampai Iya. 80 gitu. Alur ceritanya juga saya tadi perhatikan udah muncul bagus. Terima kasih Bu Eva, good job ya untuk kita semua. Kegiatan coaching hari ini selesai dan kita menambah ilmu lagi Bapak ya. Iya. Terima kasih. Saya sebagai observer hanya bisa apa ya istilahnya memberikan penilaian yang kalau rating dari 1 sampai 10 tadi kata Bapak 8, masih ngasih 9.